Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul, kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini, yakni dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya atas nama Nur Hadi Azhar dari Prodi PAI 4A. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama pembahasan kita pada hari ini, yakni pengertian ganjaran dan hukuman. Yang kedua macam-macam hukuman, dan yang ketiga proses pemberian hukuman. Yang pertama langsung saja kita memasuki pembahasan pertama, yakni pengertian ganjaran. Secara etimologi, tema ganjaran berasal dari kata ganjar yang berarti memberi hadiah atau upah. Karena berdasarkan pengertian ini, maka dasarnya adalah perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Ganjaran didapatkan dalam Al-Quran dalam menunjukkan apa yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini atau akhirat kelak kerana amal perbuatan yang baik. Kedua, pengertian hukuman. Secara etimologi, hukuman berarti siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagai. Dari sisi ini, hukuman pada dasarnya berbuat tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, macam-macam ganjaran dan hukuman. Yang pertama, macam-macam ganjaran. Yang dimaksud hadiah atau tidak usaha selalu berupa barang, angkukan kepala dengan wajah berseri-seri, menunjukkan jempol. Si pendidik sudah satu hadiah, pengaruh besar sekali memenuhi dorongan mencari perkenaan. Yang ini macam-macam antara lain. Yang pertama, pendidik mengangguk-angguk kepala, tanda senang dan membiarkan jawaban yang diberikan oleh seseorang peserta didik. Yang B, pendidik memberikan kata-kata yang menggembira atau pujian. Yang C, guru memberikan benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi peserta didik. Macam-macam hukuman. Setelah larangan dan sejenisnya diberikan dan ternyata pelanggaran masih dilakukan, tibalah masa pemberian hukuman. Hukuman tidak usah selalu hukuman badan. Hukuman biasanya membawa rasa yang tidak enak, menghilangkan jaminan perkenanan dan kasih sayang. Hal mana yang tidak diinginkan oleh anak atau ini mendorong anak untuk selanjutnya tidak berbuat lagi. Hukuman menghasilkan pula kedisiplinan pada taraf yang lebih tinggi dan mengisikan anak berupa atau tidak berbuat bukan karena takut atau hukuman. Yang C atau yang terakhir, yakni proses pemberian hukuman. Dalam hal ini Al-Ghazali tidak sependapat kepada orang tua dan pendidik yang dengan cepat dan sekaligus memberi hukuman kepada anak-anak yang berlaku salah dan melanggar peraturan. Hukuman adalah jalan yang paling akhir berlaku salah dan melanggar peraturan. Hukuman adalah jalan yang terakhir apabila teguran, peringatan dan nasihat-nasihat belum bisa mencegah anak lakukan pelanggaran pada tahap pertama. Anak-anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Apabila pada pertama ini belum berhasil, maka dilanjutkan tahap yang kedua, yaitu berupa teguran, peringatan, nasihat-nasihat sebagai penjelasan tersebut. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.